Dengan bismillah kata bermula, ucap alhamdulillah kata penutup. Pantun ini bukan sembarang pantun. Pantun bertuah, ya salam, ya khilafah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah tempat kita program catatan akhir pekan Bank Yuskun. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Baru-baru ini di media sosial viral cuplikan dari salah seorang bupati, yaitu Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, yang begitu menggelegar, emosional, menumpahkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat. Kita tahu bahwa Riau merupakan daerah yang potensial, luas, dan punya potensi sebagai penghasil minyak bumi. Tapi faktanya, daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, ambil contoh yang kasus tadi, sang bupati begitu kecewanya melihat kebijakan pemerintah pusat terhadap kabupaten yang beliau pimpin. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara sekalian? Kita tahu bahwa Indonesia ini begitu luas, Indonesia ini begitu kaya dengan sumber-sumber kekayaan alamnya. Apalagi Riau yang terkenal sejak zaman dahulu merupakan penghasil minyak bumi. Tapi efeknya, feedbacknya terhadap masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat Riau, terutama dari Kabupaten Meranti, ternyata kemakmuran yang diharap-harapkan itu jauh panggang dari api, saudara-saudara. Jauh panggang dari api. Kenapa? Karena kita melihat kondisi masyarakat Riau, ya, terutama Kabupaten Meranti, yang begitu memprihatinkan. Angka kemiskinan juga tinggi, angka pengangguran juga tinggi. Kenapa bisa terjadi? Sementara hasil kekayaan buminya begitu melimpah ruah, begitu besar depositnya. Inilah, saudara sekalian, kebijakan ekonomi dengan sistem kapitalis akan menimbulkan ketimpangan antara pusat dan daerah. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, catatan Bank Yuskun kali ini akan mengangkat tema ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, kita tahu, saudara sekalian, bahwa sistem ekonomi kapitalis itu ditopang oleh kapital, terutama yang dimiliki oleh kapital besar. Jika tidak demikian, maka sistem ekonomi kapitalis tidak akan eksis. Ya, eksisnya sistem ekonomi kapitalis itu ditopang oleh dua hal. Satu, kapital besar, dan dua, penguasa. Ya, sekali lagi kita ulang, penguasa, ya, yang memutuskan kebijakan-kebijakan yang pro kepada para kapital. Pokok masalahnya di sini, saudara sekalian. Satu sisi, pemerintah punya kewenangan untuk melakukan hal-hal terkait kebijakan pengelolaan sumber hasil minyak bumi di daerah tersebut. Tapi faktanya, efek berikutnya, apakah bagi hasil yang dirasakan oleh daerah seimbang dengan besarnya potensi daerah tersebut? Nah, ini lagi-lagi menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa begitu timpangnya
kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Jadi seolah-olah daerah merasakan seperti diperas, kekayaan alamnya dikuras habis, dibawa ke pusat. Sementara bagi hasil yang diharapkan tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Nah, kita lihat saudara sekalian bahwa sistem ekonomi kapitalis ini memang bersumber dari hawa nafsu. Akar masalahnya di sini. Hawa nafsu siapa? Dia jelas hawa nafsu manusia. Manusia yang begitu tidak akan pernah puas terhadap satunya materi yang mereka miliki. Setiap ada materi yang lain, mereka ingin menginginkannya yang lebih besar lagi. Nah, demikian seterusnya. Hal ini bisa kita lihat, saudara sekalian, bagaimana pembagian hasil bumi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Meranti itu, sampai bupatinya begitu emosional mengungkapkan kekecewaannya. Kita lihat ya, bahwa hal itu adalah wajar, lumrah. Kenapa lumrah? Sebagai pengambil kebijakan tingkat kabupaten, dia merasakan daerahnya diperlakukan tidak adil. Hasil bumi yang begitu besar berupa deposit minyak tanah untuk kasus atau minyak bumi yang dikelola oleh pemerintah, tapi feedback atau timbal balik yang dirasakan masyarakat tidak seimbang. Begitu besarnya hasil bumi, ternyata yang dikembalikan kepada daerah kecil sekali, ya. Sehingga kesulitan daerah, terutama kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pendidikan yang rendah, mengurangi jumlah penduduk yang menganggur, sehingga program-program sang bupati tersebut tidak begitu mengena ke masyarakat. Inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan dengan kebijakan yang dilakukan. Nah, lagi-lagi saudara-saudara sekalian, inilah kalau tata kelola sumber-sumber daya alam tidak dikelola dengan syariat Islam. Pada catatan Bang Yuskul yang lalu, kita sudah membahas 3 komoditas yang merupakan kepemilikan umum. Minyak bumi adalah kepemilikan umum. Negara hanya sebagai pengelola. Hasilnya dikembalikan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilik sejatinya. Tapi faktanya, ya, justru kekayaan yang begitu besar mengalir ke kantong-kantong para kapital besar, ya, sehingga menimbulkan kesenjangan yang ekonomi yang begitu lebar antara pusat dengan daerah penghasil minyak bumi tersebut. Ya. Ini baru satu daerah yang menyuarakan, sementara banyak daerah-daerah yang lain belum berani, tanda petik, mengungkapkan kecewaannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, ya, yang lebih mengedepankan menganak emaskan para kapital besar. Nah, sementara masyarakat hanya bisa melihat ya, hasil buminya dikuras habis, ya. Sementara feedback mereka tidak sepantasnya mereka terima. Mestinya negeri yang begitu kaya raya ini, ya, mestinya juga rakyatnya sejahtera. Tapi faktanya jauh panggang dari api. Ya. Demikian sekilas ya, catatan akhir pekan dari Bang Yuskul. Kita akan terus mengupas catatan-catatan terkait dengan permasalahan-permasalahan keumatan yang insya Allah ini akan menjadi semacam catatan-catatan kritis, ya, yang bisa kita lakukan setiap akhir pekan. Terakhir dari saya, dari Bang Yuskul, dari kasus itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa harta kekayaan itu seharusnya dikelola dengan syariat Islam. Tapi lagi-lagi negara ini tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar untuk melakukan tata kelola pengolahan sumber daya alam yang begitu besar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Terakhir, seperti biasa, ya, kalau di akhir catatan, Bang Yuskul akan selalu membacakan pantun, saudara sekalian. Kali ini, pantun yang akan saya bacakan sebagai berikut. Jika hidup tidak berbudi, umpama pohon tidak berbuah. Jika ingin hidup sejahtera, mari kita jalankan syariat Islam. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.